Ya, selamat pagi semuanya. Happy Thursday. Ya, diinformasikan di hari ini Yes Education akan mengadakan webinar session kali ini bersama Kaplan Business School. Di sini ada representatif dari Kaplan Business School, Miss Elizabeth Putri. Nanti ini merupakan manajer dari recruitment manager untuk Kaplan Business School Indonesia. Nantinya informasi akan disampaikan dari beliau. Langsung saja tanpa membuang waktu, kita mulai untuk webinar session kali ini. Untuk teman-teman nantinya ketika ada pertanyaan, bisa langsung drop pertanyaannya di Q&A chat box, atau nanti bisa di akhir session bisa raise hand untuk menanyakan langsung. Ya, ya, without further ado, silakan Miss Elizabeth. Oke, thank you sebelumnya untuk tim Yes Education, untuk Farid dan juga tim udah arrange untuk training sessionnya, untuk sama Kaplan Business School, untuk semuanya, halo semuanya, terima kasih juga udah hadir untuk di presentasi Kaplan Business School juga. Feel free kalau emang ada yang mau ditanya, boleh ditanya. Mungkin ada dari beberapa kalian yang udah ada yang pernah ketemu aku, mungkin ada yang belum pernah ketemu aku. Sebelumnya perkenalkan, aku Elizabeth, aku Market Manager untuk Kaplan Business School. Aku base-nya itu ada di Jakarta, ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada any question, feel free untuk bisa ditanya ke aku juga. Seperti itu. Untuk Kaplan Business School, mungkin ada dari beberapa kalian juga yang udah pernah datang ke training Kaplan Business School, udah dengar Kaplan Business School. Kira-kira ada update baru apa sih? Paling untuk update sih kita nggak terlalu banyak untuk Kaplan Business School. Cuman mungkin aku cuma refreshing aja beberapa important things yang untuk di Kaplan Business School yang mungkin bisa kalian highlight juga untuk ke prospect students gitu. Jadi misalkan kalau emang kalian emang ada prospek students dan kiranya emang prospek juga nih untuk Kaplan Business School, cuma studentsnya ada consider sama sekolah lain. Nah misalkan pengen arrange nih sama aku juga, boleh feel free nanti bisa langsung kontak tim Yes Education. Kalau aku emang ada slot waktunya aku bisa, nanti aku juga bisa jamin, aku bisa bantu untuk ngobrol sama students ataupun sama parents gitu ya. Jadi misalkan kalau emang masih di daerah Jakarta, kalau misalkan mau arrange ketemu sama aku, sama tim Yes Education, juga boleh nanti di arrange aja, nanti aku akan hadir. Cuma untuk yang di luar Jakarta, untuk saat ini mungkin sampai 6 bulan ke depan, sampai bulan Februari, mungkin aku nggak bisa untuk traveling di luar Jakarta, Tangerang, dan Bandung. Karena mungkin sekitar 2 bulanan lagi, 2 bulan setengah, aku bakalan ambil maternity leave. Seperti itu. Jadi aku udah mention dulu nih. Tapi misalkan untuk maternity leave, tapi misalkan kalau ada any question, inquiry, karena kan aku juga pasti bergadang juga kan jaga baby. Feel free aja bisa tanya ke tim Yes Education. Tim Yes Education juga feel free juga bisa tanya juga ke aku gitu ya. Jadi aku mulai, without further ado, aku mulai untuk presentasinya. Untuk Kaplan Business School, mungkin kalian juga udah tahu ya, untuk location Kaplan Business School kan kita ada 5 sebelumnya. Tapi di tahun ini kita sekarang sudah ada 6. Kita udah ada launch Gold Coast untuk di location di Kaplan Business School. Gitu. Sebentar, ini kenapa? Nah, untuk Kaplan Business School 2023, what a year it was. Kalau untuk Kaplan Business School 2023 itu kita recruit itu hampir 5.600 students. Jadi itu the biggest year di tahun 2023 untuk Kaplan Business School. Itu bukan cuma untuk Indonesia dong ya, amin Indonesia mungkin akan sebanyak ini. Cuma ini untuk semua country, untuk Kaplan Business School di semua location kita totalnya itu 5.600 student di tahun 2023. Di 2023 juga kita launch untuk IT program, dan juga untuk IT program setelah kita launch IT program itu sudah hampir 1.000 lebih itu students yang enroll di subjek IT program di tahun 2023. Ketiga, Kaplan Business School kita ada expand campus location di 2023. Cuma emang kita launch itu di 2024. Jadi kita expand itu ada di Gold Coast Campus. Jadi untuk di tahun ini kita sudah ada Gold Coast Campus. Jadi misalkan kalau emang ada students yang tertarik nih di Gold Coast Campus, karena kan Gold Coast kan termasuk regional city. Boleh nanti feel free bisa submit application-nya, boleh nanti tanya ke tim Yes Education. Untuk study abroad kita sebenarnya ada.
untuk study abroad. Cuma untuk anak-anak yang pakai turis visa itu kan cuma eligible itu 3 bulan untuk di Australia untuk study. Sedangkan untuk study abroad ya Kaplan Business School itu totalnya itu 4 bulan. Jadi anak-anak itu ada beberapa yang misalkan nih kalau emang tertarik misalkan 3 bulan di Australia, abis itu balik ke Indonesia baru balik lagi ke Australia itu nggak masalah kalau emang dia nggak terlalu masalah dengan biaya tiket. Seperti itu. Cuma biasanya sih jarang banget sih anak-anak ambil study abroad untuk dari Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk location kita masih sama ya. Kita ada di Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane. Nah, Gold Coast ini adalah campus yang paling baru. Jadi untuk little bit update juga, untuk per campus di tahun ini kita akan pindah campus. Jadi kan sekarang kita per itu kan sudah ada 2 campus ya yang ada di High Street. Nanti kemungkinan besar di tahun ini di November intake ataupun di tahun 2025 kita akan launch new campus di Perth. Jadi capacity-nya itu lebih besar gitu. Jadi kalau untuk per campus kan itu kita selalu full capacity. Jadi untuk November intake kita itu slotnya itu sisanya itu tinggal 65 slot untuk student doang. Gitu. Jadi nanti untuk harusnya hopefully November kalau emang udah Kraikosnya udah keluar, udah ininya semuanya udah kelar, harusnya bisa dibuka November. Jadi bisa capacity-nya lebih dari 65. Cuma kalau untuk saat ini sih masih 65 students untuk kuotanya. Itu yang terupdate dari kemarin, seperti itu. Terus abis itu untuk students di Kaplan Business School masih tetap sama ya, easily transfer. Jadi students itu bisa transfer between campus. Jadi misalkan kalau student study di Sydney campus ternyata not really comfortable dengan Sydney campus, pengen pindah ke Brisbane campus, itu juga masih possible. Seperti itu. Nah, untuk current student enrollment by campus, kalau misalkan nih, kalau emang kalian bisa lihat di screen-nya aku share, enrollment itu kita lebih dari 1.000 students untuk di per campus. Jadi year of year growth-nya itu 163%. Jadi dibanding campus-campus location yang lain, kita itu 163% untuk per campus. Makanya per itu selalu full capacity untuk di Kaplan Business School. Cuma hopefully untuk di di November dan juga 2025 kita sudah ada lebih besar space-nya. Jadi bisa terima students lebih banyak lagi. Seperti itu. Kalau untuk KBS, kenapa sih harus pilih KBS? KBS itu kan bukan university, tapi kenapa harus pilih Kaplan Business School? Kalau Kaplan Business School itu dengan cara kita teach students itu lumayan cukup beda dengan sekolah yang lain. Pertama, students itu emang lebih engaging teachers. Jadi teachers itu emang sudah ada pengalaman itu di pekerjaan ya, di company gitu. Jadi bukannya sekedar lecturer yang baru lulus langsung ngajar di Kaplan Business School, itu tidak. Jadi rata-rata lecturer yang ada di Kaplan Business School mereka sudah ada pengalaman kerja. Seperti itu. Terus kedua, Kaplan Business School itu kita tidak ada exam. Jadi kita itu emang lebih ke assignment dan juga project base. Seperti itu. Untuk kelas, untuk size-nya kita arrangement-nya itu dari 23 sampai 35 students, tergantung dari campus-nya, location-nya. Yang paling gede itu di Sydney campus. Sydney campus itu bisa masuk sampai 35 students. Seperti itu. Terus yang keempat, kita ada 10 minutes in rules in class. Jadi untuk 10 minutes rules in class itu, cara lecturer itu mengajar itu beda. Jadi 10 menit lecturer mengajar di depan, habis itu lebih ke group discussions. Jadi lecturer itu biasanya melemparkan pertanyaan balik ke students. Jadi emang ada, kalau untuk ini sih aku selalu tanya ke students, karena ada beberapa students comfortable dengan cara metode pembelajaran seperti itu, ada yang enggak. Gitu. Jadi biasanya aku kalau lagi counseling students, misalkan kalau dapat anak-anak international students, aku biasanya nanya, kamu lebih demen ke praktikal apa ke research based? Kalau emang anak ini lebih pilih research based, jangan dipaksakan ke Kaplan Business School. Itu yang aku selalu note ke students ataupun ke konselor ataupun ke agent sekalian ya. Jadi misalkan kalau emang student demen research base, jangan dipaksakan masuk ke KBS. Walaupun misalkan mungkin ada beberapa agent itu kayak, ya masuk aja list ke lu, yang penting masuk lu dapat number. Jadi bukannya karena itu, karena takutnya anaknya struggling aja di sekolah gitu. Karena kan ada beberapa students yang oke nih kalau group discussion, dilempar pertanyaan. Ada beberapa students ya kan yang apaan sih nih ditanya-tanya, jadi nggak comfortable. Nanti malah nggak betah lah di Australia atau gimana, seperti itu. Ya, jadi emang di make sure-nya kalau emang anak-anak itu emang lebih demen ke praktikal, karena kita juga tidak ada exam untuk di pembelajarannya. Gitu. Nah, untuk Kaplan Business School juga, kenapa kita proud
to be different. Jadi kalau untuk mungkin dari antara kalian yang tahu Yakult Survey, jadi survei ini kan yang sama ini resmi ya dari Australia dari review lah, untuk review dari students juga langsung. Nah ini namanya compare. Nanti setelah presentation ini nanti aku nanti akan buka compare, nanti aku bisa kasih lihat kalian. Jadi untuk perbandingan Kaplan Business School dengan kompetitor yang lain, dengan university seperti itu. Nah, untuk Kaplan Business School di 2023 kita juga menang Pioneer Award. Jadi Pioneer Award kita jadi Business School of the Year winner di tahun 2023. Jadi untuk Pioneer Award ini diadakan itu di London dan juga finalisnya itu bukan cuman dari Australia doang. Jadi dari 5 other country. Gitu, dan Kaplan Business School kita menang untuk Business School of the Year di tahun 2023. Uni untuk Y Kaplan Business School yang aku udah mention, paling yang aku pengen mention juga ini. Kaplan Business School itu kita selalu memberikan award ke students. Emang bukan big amount of award, cuma biasanya anak-anak itu happy. Jadi kita menghargai kalau anak-anak itu bisa dapat high distinctions. Jadi kan kalau misalkan students ambil MBA program ataupun bachelor degree program, itu kan ada yang ambil 3 atau 2 subjek. Kalau 3 subjeknya per trimester dia dapat high distinction, itu anak-anak akan dapat kayak misalkan kayak Coles, Woolies voucher, kayak supermarket, ataupun kayak Uber Eats. Itu nanti biasanya anak-anak akan dapat $50. Jadi misalkan kalau dia ambil enroll 3 subjek, 3 high distinction, biasanya di akhir trimester itu anak-anak akan dapat $150. Gitu. Nanti akan ada sertifikatnya juga bahwa anak ini emang dapat high distinction seperti itu. Jadi biasanya sertifikat ini kan anak-anak bisa pakai pas ngelamar kerja seperti itu. Nah, untuk service yang Kaplan Business School berikan, kita ada namanya itu Career Central. Career Central ini available untuk all students, mau alumni ataupun current students. Jadi Career Central ini akan membantu students dalam bentuk workshop, untuk career guidance-nya students, untuk bikin resume writing. Cuma kalau untuk professional social media profiles, mungkin semuanya kita udah di dunia kerja ya, kita lumayan aware dengan LinkedIn. Jadi kalau anak-anak yang di Kaplan Business School, LinkedIn-nya itu biasanya akan di-info untuk bikin LinkedIn, nanti akan di-adjust agar profilnya itu lebih stand out gitu dibanding anak-anak yang lain seperti itu. Terus kita ada interview preparations, networking teknik, internship and work placement, sama virtual internship. Cuman service yang Kaplan Business School sediakan itu sebenarnya harus studentnya yang cari. Cuma Kaplan Business School kadang-kadang kita suka inisiatif, biasanya dari tim Career Central kita bikin event. Jadi anak-anak yang mau join sessionnya atau apa bisa. Gitu. Coba jadi selama anak-anak Indonesia itu aku selalu info karena Career Central ataupun service semua yang Kaplan Business School berikan itu udah termasuk dari tuition fee. Jadi kalau nggak dipakai itu sayang. Jadi kalau emang ada struggling atau perlu bantuan, feel free untuk langsung pakai service Kaplan Business School. Service kedua kita itu ada namanya Academic Success Center. Academic Success Center itu lebih ngebantu students dalam bentuk referencing, bikin essay report writing, presentation delivery, dan juga academic language skills. Dari Academic Success Center ini, kita sediakan one-on-one support untuk students. Setiap supportnya itu 30-minute session. Jadi untuk supportnya itu akan ngebantu student dalam bentuk, pertama, assignment help. Assignment help itu dalam bentuk apa sih? Apalagi anak-anak national yang biasanya nggak banyak assignment, tiba-tiba banyak assignment, itu pasti ada ngerasa strugglingnya. Jadi feel free minta students itu info bahwa kita ada Academic Success Center loh. Jadi anak-anak bisa kalau ngerasa struggling atau perlu bantuan buat assignment, feel free bisa ke tim Academic Success Center. Jadi untuk assignment help itu akan ngebantu students dalam bentuk understanding task requirement, brainstorming idea, untuk planning student answer. Jadi untuk bikin paragraf, format, itu semua nanti akan dibantu. Cuman dibantu bukan dalam arti dikerjain. Biasanya student buat, ada yang bingung apa, nanti langsung bisa ditanya, kayak tutor lah. Ada tutornya nanti di dalam campus KBS. Terus abis itu kita ada namanya language help. Language help itu untuk lebih clear expression, untuk grammar vocabulary, writing skills, untuk speaking skills, dan juga pronunciations. Seperti itu. Jadi misalkan kalau students ada yang ngerasa aku kayaknya belum pede nih sama untuk grammar aku atau vocabulary aku, bisa ke tim Academic Success Center kayak ngobrol biasa aja. Jadi misalkan ada salah apa, ada grammar salah apa, itu biasanya akan diperbaiki. Cuman namanya kita kalau udah di sana juga
kita ngomong ya as long as mereka understand harusnya supposed to be okay. Coba misalnya kalian emang lebih pengen improve untuk grammarnya, feel free bisa langsung ke tim Academic Success Center. Nah, ini terakhir service, masih ada satu lagi deh. Ini service yang kita berikan, ada juga namanya kita student experience. Student experience itu biasanya akan down pada saat orientation. Orientation Kaplan Business School itu 1 minggu. Jadi full 5 hari. Jadi dari 3 hari pertama itu online. Jadi anak-anak bisa join online dulu, nanti 2 hari berikutnya itu baru offline ke campus KBS. Langsung. Jadi untuk student experience itu akan ngebantu student dalam bentuk event activity, health cover, untuk all things campus life, sonder, counseling service, subject enrollment, all things Austrian life, timetable, dan juga local transportations. Jadi biasanya kalau students yang sudah jadi current students yang ada di KBS, misalkan nih kalau ada counselor, nah balik lagi nih ke Yes Education, ini studentnya ada gini-gini nih case-nya. Dia pengen ambil cuti karena nggak bisa bayar. Nah, itu ada beberapa. Tahun ini aku ada 1 student seperti itu. Jadi kayak pengen ambil cuti, nggak bisa bayar uang sekolah karena nggak bisa ambil 3 subjek, cuma bisa ambil 2 subjek. Itu gimana ya? Nah, tim Yes Education pasti ke aku. Pasti aku itu selalu saranin ke student experience team. Bukannya aku langsung, lempar tangan aja langsung student ke student experience team. Karena kalau dari aku pun, aku pasti juga akan lama. Dari aku ke tim aku ke student experience, itu tangganya itu banyak. Jadi kalau students yang ada di Australia, langsung aja datang ke campus, langsung ke student experience team. Kadang student experience team itu selalu ada di dalam campus. Gitu. Jadi itu pasti akan dibantu. Misalkan kalau emang nggak solve juga, feel free boleh langsung kontak ke tim Yes Education, dan juga ke aku juga nggak masalah. Seperti itu. Biasanya dari tim Yes Education akan buat grup yang ada aku juga di dalamnya. Barengan. Nah, ini service terakhir yang KBS berikan. Kita ada nama itu Lifetime of Learning Guarantee. Jadi Lifetime of Learning Guarantee itu walaupun student sudah lulus, student masih bisa akses live online class-nya Kaplan Business School itu free. Seperti itu. Karena kan sekarang dunia knowledge itu kan lebih cepat, industrial knowledge kan lumayan cepat dia berkembangnya kan lumayan masif. Jadi kalau emang ada student ngerasa, aku kayak perlu belajar lagi nih, aku pengen nambah ilmu lagi nih, nanti student bisa akses live online class-nya. Biasanya kalau alumni itu akan dapat portal. Jadi alumni portal untuk akses KBS. Nah, untuk program kita ada di bisnis dan juga IT. Untuk di bisnis kita dibagi jadi Diploma of Business dan juga Bachelor of Business. Bedanya diploma dan bachelor apa sih? Untuk diploma itu biaya sama, duration semua sama, program semua sama, sama di bachelor tahun pertama. Bedanya itu hanya IELTS. Kalau diploma itu IELTS overall 6,0. Itu untuk diploma. Untuk bachelor degree, kita IELTS-nya overall 6,0, tapi ada band-nya. Untuk speaking sama writing, itu nggak boleh di bawah 6,0. Untuk listening dan juga reading nggak boleh di bawah 5,5. Gitu. Kita juga ada di bachelor-nya, Bachelor of Business, kita bagi lagi ada accounting, tourism hospitality, management, dan juga marketing. Ini yang harus ada di highlight update juga, mungkin untuk tim Yes Education, Farid ataupun Ci Margareta. Jadi bisa ini juga untuk Kaplan Business School, untuk program Bachelor of Business yang manajemen dan marketing, kan student kan ambil specialization nih di tahun kedua kan bisa ya. Di manajemen dan marketing untuk campus yang ada di Perth dan juga Brisbane, kita tidak running untuk di November intake. Jadi untuk di Brisbane dan Perth, untuk Bachelor of Business di Management dan juga Marketing, tidak ada programnya. Tapi untuk yang di Sydney, Melbourne, ataupun di Gold Coast campus, dan juga Adelaide, kita masih normal semuanya. Jadi yang kena impact itu di Brisbane dan juga di Perth campus. Untuk Bachelor of Business di Management dan juga Marketing. Tapi kalau student misalkan pengen ambil yang hospitality, tapi pengen ambil di Perth campus, ya itu masih bisa. Nggak masalah, nggak ada impact-nya sama sekali. Seperti itu. Jadi biasanya kalau student misalkan mau di Perth ataupun Brisbane, pengen ambil management, biasanya kita alihin lagi ke location yang lain, yang contoh ke Melbourne campus. Seperti itu. Untuk IT, sama juga bedanya diploma sama bachelor, IELTS-nya aja.
Tapi untuk IT sendiri yang jadi signifikan beda, student itu harus bawa laptop sendiri. Jadi BYOD, jadi bring your own device, seperti itu. Jadi bring your own device karena students itu harus ada spek tertentu untuk di Kaplan Business School. Gitu ya. Sama untuk program, bachelor program di Kaplan Business School kita ada internship. Internshipnya itu part dari elective subjects. Student mau ambil boleh, enggak juga nggak masalah. Gitu. Internshipnya tidak dibayar ya. Nah, ini untuk undergraduate, untuk bachelor degree, jadi kan durationnya 3 tahun, anak-anak itu biasa belajar 24 subjects. Itu terdiri dari 9 trimester. 9 trimester itu, jadi 1 tahun itu student belajar itu ada 3 trimester. Jadi 1 trimester student biasanya ambil 3 subjects. Tergantung pada saat student enrollment. Cuma pada saat student enroll pertama, pas baru masuk di tahun pertama nih, fresh students mau masuk KBS, itu harus ambil enroll itu 3 subjects. Seperti itu. Jadi 1 subject students itu belajar 3 jam per minggu. Jadi kalau misalkan student di trimester pertama kan ambil 3 subjects, berarti student cuma belajar 9 jam per minggu. Gitu. Untuk IT juga sama, untuk di Kaplan Business School 3 tahun 24 subject ada 9 trimester. Seperti itu. Jadi bedanya kalau untuk di IT, students itu bisa ambil elektif itu di bisnis program. Gitu. Jadi nggak benar-benar purely belajar di IT doang. Jadi students itu kalau misalkan ada tertarik bisnis, pengen ambil untuk di manajemen bisnisnya itu juga masih bisa. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke master degree program. Karena untuk visa, tahu ya kayak emang lumayan cukup lama. Untuk KBS kita kan level 2. Sampai saat ini sih kita masih level 2. Jadi untuk visanya itu biasanya tax time-nya itu sekitar 4 bulan. 12 minggu lah untuk dapat approval. Seperti itu. Jadi dari sekarang sih semenjak bayar yang 1.600 itu akan lebih cepat. Aku bisa lihat itu lebih cepat. Cuma kalau bisa dikasih jarak aja, jangan terlalu mepet-mepet sekali. Seperti itu. Sama untuk master. Master itu yang paling populer itu yang aku highlight. Kita ada MBA, Master of Business Administration, ada Master of Business Analytics Extensions, Master of Accounting, sama Master of Information Technology Extensions. Mungkin ada beberapa kalian yang nanya juga, bedanya analytics yang nggak extension sama extension apa? Itu durationnya. Kalau yang extension itu, yang aku highlight itu semua durationnya 2 tahun. Jadi students itu eligible untuk post-study work visa after graduate. Tapi kan untuk post-study work visa after graduate, sekarang kan harus ada umurnya 35 tahun. Jadi di atas umur 35 tahun sudah tidak eligible untuk apply post-study work visa. Seperti itu. Ini PQP kita lagi nggak open dulu untuk Indonesia. Nah ini yang BYOD ya, bring your own device untuk anak-anak IT. Ini ada speknya. Nanti misalkan kalau emang ada students tertarik mau tahu spek-speknya, nanti boleh. Nanti untuk setelah ini presentasinya aku akan share juga ke tim Yes Education seperti itu. Cuma untuk bring your own device ya aku biasanya info ke students. Biasanya itu kalau di Australia itu kalau students sudah dapat student ID itu tuh akan dapat diskon. Kalau misalkan kayak beli Apple kah ataupun ke jadi hi-fi, jadi itu suka diskon seperti itu. Nah, ini untuk MBA. MBA KBS kan durationnya 2 tahun. Itu terdiri dari 12 subjek, ada 6 trimester. Jadi 1 trimester, 1 tahun kan ada 3 trimester. 1 trimester student itu cuma ambil 2 subjek. Jadi 2 plus 2 plus 2. Jadi 1 tahun ambil 6 subjek. Seperti itu. Untuk MBA kita ada specialization. Cuma untuk specialization student cuma bisa ambil 1, udah nggak bisa ambil 2 lagi. Jadi kalau untuk ambil yang specialization, jadi dari 12 subjek, 6 core unit. Jadi di tahun pertama pasti ada core unitnya, 6. Jadi di tahun kedua itu bisa ambil 3 elective subjects dari MBA program, sama 3-nya lagi tuh langsung direct ke specialization yang student 7. Untuk specialization kita ada 8. Kita ada di project management, digital management, health service management, entrepreneurship, data driven leadership, women leadership, tourism hospitality, dan juga international leadership. Seperti itu. Jadi students bisa pilih 1 specialization yang kita sediakan dari 8.
Nah, ini untuk Master of Business Analytic Extension 2 tahun itu terdiri dari 6 trimester. Master of Accounting juga 2 tahun dari 16 subjects, ada 6 trimester. Untuk accounting kita sudah akreditasi by CPA, CA, dan ACCA, tapi kalau pengen ambil certification-nya ada dari beberapa accreditation ini yang student harus ambil extra subjects ya. Seperti itu. Ini untuk extensions. Nah, untuk Master of IT Extensions, kan kita durationnya 2 tahun, terdiri dari 15 subjects, ada 6 trimester. Cuma yang ini kalian gak usah hafalin sih, nggak apa-apa. Nanti pas kalau ada pertanyaan bisa feel free. Kalau mau ditanya boleh langsung ditanya. Pada saat students, misalnya ada students tiba-tiba stuck nggak tahu dia mau jawab apa, nanti feel free bisa langsung tanya aja. Nah, untuk IT itu kita ada 4 specialization. Kita ada di analytics, web mobile, cyber security, programming, ataupun general IT. Student bisa pilih. Untuk tanya, biasanya banyak yang nanya, favoritnya sekarang apa sih di Australia yang banyak ambil? Banyak yang ambil analytics sama cyber security. Seperti itu. Ini untuk graduate diploma kita tidak bisa. Untuk application nanti akan di-assist oleh Farid ya, sama tim Yes Education, sama admissionnya tim Yes Education. Jadi untuk entry requirement, basically kalau anak-anak kelas 12, kita yang penting student pas KKM 7,5 sama IELTS. Letter of completion, surat keterangan lulus untuk saat ini masih dalam approval. Biasanya untuk sebelum students ikut orientation ataupun enroll ke subjek, sudah harus melampirkan ijazah. Seperti itu. Jadi biasanya sih kalau dari student yang aku lihat ya, student dari Bali itu cepat. Ijazahnya keluarnya itu cepat. Juli juga udah keluar. Gitu. Jadi Juni Juli itu udah keluar. Cuma ada beberapa kayak dari daerah Sumatera ya itu lumayan cukup lama seperti itu. Jadi paling kalau emang rada cukup lama, kalau emang masih belum dapat approvalnya tahun depan paling apply-nya untuk di November intake. Ini untuk biaya di Kaplan Business School. Sebelah kanan ini biaya ini sudah sampai lulus. Student itu sudah sampai lulus biayanya. Jadi kalau untuk diploma itu kan 20.080, bachelor degree kan 62.400. Jadi kalau student ambil diploma sampai bachelor degree, biayanya langsung totalnya itu 62.400. Gitu. Jadi per tahun di Bachelor of Business juga itu 20.080 seperti itu. Untuk intake setahun KBS itu ada 3. Kita ada di Maret, Juli, dan juga November. Jadi banyak yang nanya nih, kok di website ada September? September itu khusus onshore students, student yang sudah ada di Australia. Cuma kalau offshore students cuma ada 3 pilihannya, Maret, Juli, dan juga November. Seperti itu. Ini untuk akreditasi yang Kaplan Business School ada, sama paling aku pengen bahas untuk coba ada di sini nggak ya? Scholarship. KBS untuk scholarship-nya, kita ada 3 tipe scholarship. Pertama, International Student Scholarship, itu 10%. Itu eligible untuk master dan juga bachelor degree. Tapi tidak bisa di-combine ya untuk scholarship-nya. Jadi itu untuk bachelor degree, bisa udah pasti dapat International Student Scholarship 10%. Master degree program, ada 3. 1 International Student Scholarship 10%, kedua High Achiever Scholarship 20%, ketiga High Achiever Scholarship yang 30%. Perbedaan High Achiever Scholarship 20 dan 30%, kalau 20% itu kalau student achieve GPA 80% dari 4, kalau dari Indonesia, mereka eligible 20%. Yang 30% itu, students itu harus masuk, kampusnya masuk ke top by QS ranking ya, top 800 by QS ranking dan achieve GPA 75%. Mereka eligible 30%. Tapi misalnya kalau ditanya, oh tapi studentnya nggak eligible dua-duanya nih, berarti students bisa ambil yang 10%. Seperti itu. Terakhir, kita ada free 10 weeks English. Jadi students misalkan kalau Inggrisnya kurang, bisa ambil free 10 weeks English. Tapi untuk Inggris saat ini kan kita ada EAP 1, ada EAP 2. Kita sekarang most probably EAP 1 kita akan hilangkan, kita cuma bisa ada EAP 2 doang. Karena untuk visanya itu lumayan risk kalau kita kasih COE terlalu banyak gitu dari EAP 1, EAP 2.
package ke diploma ataupun bachelor degree itu ada 4 COE. Jadi kemungkinan besar kita akan ada IEP 2 only soon. Gitu. Jadi untuk Inggris kita ada free 10 minggu Inggris. Paling udah presentasinya dari aku. Mungkin ada yang mau ditanya nggak? Dari Ya, thank you dari tim agent sekalian. informasinya dari Miss Elizabeth. Silakan ini jika Iya. ada yang bertanya, kita sudah bisa masuk ke Q&A session terkait dengan informasi yang KPS sampaikan tadi. Mungkin ada yang terlewat atau ada student case yang ingin ditanyakan, silakan boleh chat di Q&A box atau raise hand untuk bisa bertanya langsung. Silakan, kita masih ada waktu. Kita selesai lebih cepat tadi. Sambil menunggu jawaban, ya ini tadi di-share informasi terkait dengan Q tadi ya. Nah, ini aku paling lanjut untuk yang di Killed tadi untuk comparisonnya sama kita namanya compare sekarang. Killed itu udah ganti namanya jadi compare, jadi www.compare.edu.au. Ini aku compare ada 6. Jadi ada KBS, ada UTS, RMIT, Monash, Melu, dan juga VU. Aku compare dengan university semua, kayak rada sombong. Coba nggak apa-apa, kita lihat ya untuk di compare-nya juga di Kaplan Business School. Coba mungkin nih nanti kalau kalian misalkan ada students nih compare KBS sama sekolah ini kira-kira bagusan yang mana, itu nanti bisa langsung di compare aja. Juga nanti pakai compare juga, nanti kalian bisa compare sesuka hati kalian. Cuma ini aku ambil garis besarnya yang rata-rata anak Indonesia demennya kemana aja sih, ini aku ambil garis besarnya aja. Ya, jadi untuk KBS sendiri, nah ini kalau untuk dalam students experience-nya ya, untuk positive overall experience-nya, Kaplan Business School kita lumayan cukup tinggi dibanding university yang ada di Australia. Jadi kita itu 84,9%. Tapi untuk positive about skill dan juga development students, kita juga 87,7%. Jadi kita juga tinggi dibanding university yang ada di Australia. Beberapa university yang ada di Australia. Terus ada juga untuk teaching practice positively kita 89,7%. Jadi kita lagi-lagi lebih tinggi. Terus kita untuk positive about interaction with staff dan juga students. Ini berarti lebih ke service-nya untuk student experience yang ada di KBS. Nah, kita itu di atas 50%. Kita 64,3%. Sedangkan beberapa university di Australia untuk ratingnya itu di bawah 50%. Untuk fasilitas dan juga research. Nah, untuk fasilitas dan juga research untuk KBS itu kita lumayan rendah ya dibanding Monash University. Tapi mungkin as you know untuk university mereka big campus ya, benar-benar kalian student itu pun juga bisa hilang gitu di dalam campus, untuk jalannya itu juga jauh capek gitu. Jadi untuk fasilitasnya mereka pasti akan jauh lebih lengkap. Tapi sedangkan kalau kalian compare dengan campus Kaplan Business School yang tidak sebesar university, kita ratingnya 81,6. Karena kenapa? Walaupun kalau di kampus kita library ada, semua fasilitas ada. Cuma biasanya anak-anak itu kan sekarang udah digital ya. Jadi mereka semuanya kita udah online. Jadi library udah online, semuanya online. Student bisa cari semuanya itu di portal KBS. Seperti itu. Jadi untuk itu KBS kita lumayan cukup tinggi juga, 81,6 untuk fasilitas dan juga resources-nya. Untuk positive support service untuk students yang ada di KBS itu kita 88,5%. Kita lebih tinggi dibanding university lainnya. Sudah situ habis ternyata. Jadi untuk KBS untuk reviewnya ya kita lumayan cukup tinggi lah untuk percentage-nya. Nah ini aku kalau ambil untuk ini untuk graduate certification-nya ya. Untuk graduate certification-nya, nah ini untuk kepuasan student secara overall kita 83,3%.
terus untuk graduate employment dan juga salary. Nah, untuk graduate employment dan salary kita juga lagi-lagi mencapai 90% dibanding university. Karena kenapa? Pertama, KBS itu yang aku mention ya, kita itu ada internship, itu yang akan ngebantu students biasanya untuk kerja. Karena di Australia itu pengalaman kerja lumayan cukup dilihat. Seperti itu. Untuk dapat kerjaan nih, dapat fund employment after graduate, kita 95,2%. Jadi kita lagi-lagi lumayan lebih tinggi lah dibanding university. Seperti itu. Jadi kita sama Monash bisa dibilang bedanya persentasenya ya masih tinggian KBS, cuma nggak terlalu banyak, nggak signifikan beda gitu ya sama Monash. Monash dan juga Meliu. Nah, ini untuk continue to study full time. Jadi kan ada beberapa students itu yang kayak udah masuk, terus ternyata nggak sekolah lah, nggak belajar lah, nggak apalah, keluar pindah-pindah uni. Kaplan Business School kita masih berhasil mempertahankan 12,5%. Jadi beberapa students yang udah di KBS, mereka itu lanjut continue di KBS. Seperti itu. Nah, untuk median salary-nya yang student dapat, kalau di KBS kita 74.000. Untuk national mediannya kan 67.500 ya. Jadi kita 74.000. Jadi kita lumayan cukup tinggi juga dibanding university. Tapi balik lagi ini hanyalah ini ya percentage ya. Jadi jangan info kesun kamu pasti nanti dapatnya 74.000 gitu. Jangan karena kan namanya setiap salary itu kan beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan semuanya. Cuma untuk berdasarkan review students KBS, student-student yang UTS, RMIT, Monash, Meliu dan juga VU, KBS kita emang lumayan cukup tinggi. Seperti itu. Paling udah sih nih, udah sampai sini aja untuk udah nggak ada lagi surveinya, cuma ada 3 ya, student experience, KBS bisa dibilang kita tinggi ratingnya. Untuk graduate certification-nya kita juga lumayan cukup tinggi, dan juga untuk recent graduate employment dan juga salary, lagi-lagi KBS itu tinggi untuk review dan juga ratingnya. Ini untuk postgraduate-nya ya, untuk anak-anak postgraduate-nya, untuk master programnya. Seperti itu. Kalau untuk anak-anak bachelor degree, kalau pakai review ini, tahulah anak-anak bachelor degree, anak-anak baru lulus bachelor degree, mereka kan jarang ya kalau untuk nggak terlalu memperhatikan review-review, rating-rating gitu seperti itu. Jadi untuk reviewnya nggak terlalu banyak kalau di Kaplan Business School untuk bachelor degree-nya. Seperti itu. Biasanya kan kayak di Google Review, biasanya kan yang banyak yang review itu kan yang udah master, udah lulus, udah kerja, seperti itu. Jadi kurang lebih sama lah. Seperti itu. Paling udah sih dari aku sekian presentasinya, harusnya udah aku cover semuanya. Mungkin kalau ada mau ditanya boleh ditanya. So far ada 8 pertanyaan ya. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, 8 ini dari beberapa agent partners. Ini yang pertama mungkin saya bisa tanyakan ini dari Bu Susi Kartalinda mengenai free English 10 weeks, student bisa part-time job enggak? Ini mungkin saya bantu jawab juga ya. Jadi iya Bu Susi, jadi kalau untuk student yang dapat student visa pastinya eligible untuk bisa kerja part-time sambil sekolah atau kuliah gitu ya. Tapi kalau untuk 10 weeks biasanya kan untuk jadwalnya lebih padat ya, karena memang setiap hari. Tapi kalau untuk yang kuliahnya seperti tadi informasikan kalau di KBS itu per subjeknya cuma 3 jam per week. Jadi masih ada sisa waktu untuk student biasanya dalam 1 week bisa sambil kerja part-time. Gitu sih. Tapi ada highlight juga untuk Elikos itu student nggak 3 jam, lebih lama, bisa Iya, sekitar 5 maksudnya lebih jaman. padat ya kan? Iya, lebih Nah, padat Elikos. Jadi Elikos itu Senin sampai Jumat juga. Jadi part-time betul. job itu udah pasti bisa. Weekend student mau part-time job, setelah selesai sekolah dia mau ambil part-time job shift malam, itu masih bisa selama masih ikutin regulasi dari pemerintah. Ya, Seperti betul. Jadi itu. informasinya bisa ya Bu ya, cuman kalau untuk Elikos biasanya hanya weekend karena hari weekdays-nya Senin sampai Jumat kuliahnya. Kalau di degree-nya nanti diploma atau bachelor baru ada waktu biasanya di weekdays.
seperti itu. Yang kedua, ini pertanyaan dari Ms. Desti, how long KBS usually needs to assess an application and issue Oke. offer letter? Oke. Untuk applications, setelah kita receive applications, biasanya tergantung. Kalau dokumen kalian submit lengkap ke tim Yes Education, itu biasanya lambat itu saat ini 3 sampai 5 hari business day. Secepat-cepatnya bisa sehari atau 2 hari. Jadi tergantung dari admissions. Cuma paling lama itu 5 hari. Cuma sebenarnya sih 3 hari untuk dari SOP dari KBS. Cuma aku let's say bilang 5 hari karena kita kan nggak tahu ya admissions assess-nya gimana, lagi overload application atau enggak. Jadi bisa di-assume 3 sampai 5 hari lah setelah dokumennya benar-benar lengkap. Cuma untuk registration itu 1 hari, 1 business day. Misalkan dari tim Yes Education udah submit ke KBS, itu registration student ID-nya kalau emang tidak ada supporting dokumen yang diminta itu biasanya 1 hari. 1 hari student udah bisa dapat student ID, tapi untuk offer letter-nya bisa text time 2 sampai 3 hari gitu. Oke, maka menjawab dari Ms. Desti. Dari Anonymous ini tanya tadi mungkin skip informasinya untuk durasi perkuliahan bachelor degree. Apakah hanya 2 tahun? Jawabannya 3 tahun. Ya, jadi untuk kuliahnya bachelornya ditempuh 3 tahun dalam 3 trimester. Jadi per tahunnya ada 9 trimester untuk total 3 tahun. Jadi ada 3 trimester per tahun. Itu. Oke. Dari OSS Bali ada pertanyaan beberapa ini mungkin untuk pertama mengenai minat jurusan yang diminati di KBS untuk international student, terus kemudian tanya mengenai karir dan lain pengembangan profesional di KBS. Itu kemudian durasi untuk student, apakah sama setiap programnya, sama pathway. Mungkin itu dulu. Oke. Miss Eli. Coba aku jawab ya. Untuk jurusan yang biasa diminati oleh international students itu biasa bisnis. Sebenarnya basically semua mata pelajaran kayak biasa sih diminati. Cuma emang yang lumayan banyak itu untuk ambil MBA program, Master of Business Administration, karena MBA punya KBS itu kita tidak memerlukan pengalaman kerja. Seperti itu. Tapi untuk bachelor degree di tahun 2023 dan 2024 ini kita lumayan naik signifikan gitu. Jadi belum 50-50 sama MBA, masih tetap MBA lebih gede persentasenya di atas 50%, selebihnya itu bachelor degree program. Gitu. Untuk pertanyaan kedua, seperti apa program karir dan layanan perkembangan profesional di KBS. Jadi untuk program karir dan juga pengembangan profesional, balik lagi aku mention di service KBS, kita kan sebenarnya ada internship. Internship itu yang students bisa pakai untuk kerja lah ke depannya. Dan juga untuk program yang di KBS juga kita ada service itu namanya Career Central, akan ngebantu student untuk bikin resume, interview preparation, itu semua nanti akan dibantu oleh tim Kaplan Business School. Tapi kalau misalkan ditanya, nanti kalau after graduate pasti dicariin nggak kerja sampai dapat, ya itu enggak. Students itu harus cari sendiri. Kecuali internship kita akan bantu carikan. Cuma kalau misalkan kayak, excuse me, student after graduate, nanti dapat kerja nggak, ini nggak, kita nggak garanti 100%. Dan juga aku percaya top uni pun tidak akan ada yang berani garanti 100% after student graduate mereka akan dapat kerja. Cuma yang kita bisa lakukan adalah kita sediakan tim karir sentral. Students mau minta bantuan untuk bikin CV kah, resume kah, ataupun CV resume sama sih anyway, cover letter, ataupun misalkan interview preparation, kita ada di Kaplan Business School, kita standby untuk students kita. Seperti itu. Terus durasi untuk student kuliah, apakah sama untuk setiap programnya? Sama, kecuali early course program. Early course program itu lebih lama. Selebihnya bachelor degree, diploma, master degree, itu 3 jam per subject per minggu. Seperti itu. Apakah KBS bisa untuk pathway? Maksudnya untuk pathway-nya itu dalam bentuk apa nih? Kalau untuk pathway-nya, misalkan students dari Singapura, pengen ke KBS, bisa. Cuma kita cuma bisa terima dari Kaplan Singapura doang. Di luar dari Kaplan Singapura, student harus ulang lagi. Dari UIC, aku juga ada pernah dapat, dari GIC pernah dapat, yang kurikulum yang ada di Indonesia, dari Deakin juga pernah dapat.
Itu bisa ke kredit, cuma nggak full credit transfer. Kayak UIC cuma 3 subjek, GIC kurang lebih 3 sampai 4 subjek, Deakin itu kayaknya bisa 4 sampai 5 subjek. Cuma balik lagi ya, tergantung dari nanti akademik tim yang assess. Jadi bisa juga tergantung kan student juga ambilnya subjeknya beda-beda ya di UIC, GIC ataupun Deakin. Jadi nggak semua student bisa disamakan seperti itu. Terus misalkan kalau dari KBS bisa nggak ke Monash? Bisa, terima. Kita pernah kok ada students dari Monash ke KBS, KBS ke Monash lagi ke kredit transfer semua. Gitu. Apakah KBS ada workshop entrepreneur untuk students? Untuk workshop entrepreneur untuk students yang benar-benar yang ada di dalam kelas itu biasanya tim karir sentral yang akan turun. Seperti itu. Bagaimana proses masuk di KBS? Kalau untuk proses admission dan persyaratan masuk di Kaplan Business School tergantung jurusan dan juga diploma atau bachelor degree atau master degree program. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti bisa ditanyakan ke tim Yes Education. Seperti itu. Terus ini ada pertanyaan dari Bu Susi juga ya. Untuk daftar untuk dapetin free early course 10 weeks, perlu nilai IELTS nggak atau perlu skor berapa? Sebab visanya kan perlu IELTS. Perlu Bu Susi. Jadi untuk untuk tahu student perlu berapa weeks English, student harus tes dulu Englishnya. Jadi either student udah ambil IELTS ataupun sudah ambil English Placement Test KBS. Cuma untuk English Placement Test KBS aku saranin karena visa lagi begini, aku saranin untuk IELTS aja. Jadi untuk IELTS-nya itu paling rendahnya itu kita bisa terimanya itu 5,0 untuk dapetin IEP 2, IEP 2 yang 10 weeks English. Seperti itu. 5,0. Nah ya betul 5,0 gitu. Jadi contoh nih, student ambil bachelor degree, semuanya overall udah 6,0. Semuanya bandnya udah meet entry requirement kecuali satu band nih, writing kan kita perlu 6,0, ternyata studentnya cuma 5,5. Ya student berarti harus ambil 10 weeks English seperti itu. Tapi kita bisa terima single retake gitu. Jadi kalau kita bisa terima one skill retake ya. Ya, one skill retake itu kita bisa terima. Seperti itu. Sorry, untuk 10 weeks English EAP itu IELTS 5,5. 5,5 karena persyaratan ini 6,0 kan untuk bachelor ya. Iya, iya. Bukan 5,0. Kalau 5,0 itu untuk EAP 1. Gitu. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya tadi dari Bu Susi sama OSS. Mungkin menanggapi yang pertanyaan yang mengenai pathway tadi, kalau yang pathway, yang dimaksud pathway mungkin yang kayak diploma ke bachelor gitu ya. Tadi diinformasikan bahwa kalau KBS misalnya bachelor degree, nilainya kurang bisa lewat diploma. Jadi diploma langsung ke bachelor. Oh, bisa. Aman, itu mah aman. Langsung ke tahun kedua dari diploma, selesai diploma, pas semua subjek bisa langsung ke bachelor di tahun kedua. Dan ini diplomanya package kan, tidak bisa standalone diploma. Nggak bisa. Jadi diploma itu harus package ke bachelor degree. Jadi kita nggak bisa rilis kayak single ini COE gitu untuk kayak diploma doang nggak bisa. Diploma, iya, karena diplomanya higher education ya, Iya, bukan betul. vocational. Jadi harus package dengan bachelor. Cuman untuk tadi informasi mengenai pathway untuk master degree saat ini PQP masih ditiadakan untuk international student. Tiadakan dulu. Oke, ya. Jadi pathway-nya hanya untuk undergraduate diploma ke atau bachelor degree. Itu, tapi kalau bisa student langsung ke bachelor degree lebih baik. Kecuali benar-benar IELTS-nya kurang. Kalau IELTS-nya udah mencukupi, meet entry requirement semuanya ke bachelor degree, biasanya kita selalu saranin untuk ke bachelor degree directly. Iya. Right. Soalnya karena masalah visa juga ya, jadi lebih kuat begitu. Terus Betul. ini mungkin pertanyaan dari saya tambahan. Jika belum ada yang bertanya, ini terkait dengan Master of IT. Apakah memang dari background-nya bukan IT bisa masuk ke Master of IT-nya KBS? Bisa. Tapi dilihat dulu dari background story students. Kalau students yang contohnya nggak ada pengalaman kerjanya di IT, ataupun emang benar-benar nggak ada tahu knowledge sama sekali sama di IT, cuma pengen dapat PR doang, itu jelas-jelas jangan. Karena imigrasi lagi ketat.
Tapi kalau overall, Oke. KBS bisa terima nggak yang nggak linear untuk bukan IT, terus pengen ke IT? Bisa. Nanti struggling nggak? Ya, makanya aku balik lagi bilang, kalau emang tujuan dia cuma PR, ya pasti struggling. Cuma kecuali kalau studentnya udah ada pengalaman kerja di IT dan suka coding, ya feel free ambil, boleh. Karena di SOP-nya kan dia bisa menjelaskannya enak juga kan, gitu. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Ini, masih ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau nilai IELTS tidak cukup untuk bachelor degree, apakah bisa ambil diploma lanjut ke bachelor degree? Ya, boleh. Kalau Ya, misalkan IELTS-nya anaknya udah 6,0 nih, ternyata writing-nya dia 5,5. Bandnya semua udah meet requirement, ternyata writing-nya 5,5. Ya nggak apa-apa, masuk ke diploma dulu nggak masalah. seperti itu berarti nggak perlu elikos juga ya, berarti bisa langsung. Nggak perlu, bisa. Oke, Eh, semoga menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan dari agent partners. Silakan, kita masih ada waktu untuk yang ingin bertanya, eh, sekitar 6 menit untuk sebelum kita close webinar session hari ini. Kita tunggu 1-2 menit untuk pertanyaan tambahan jika ada. Silakan, bisa raise hand juga ya kalau misalnya mau langsung ngobrol untuk menjelaskan lebih detail, boleh. Oh ya, terkait dengan MBA tadi mungkin pertanyaan juga dari saya mewakili dari tim untuk MBA itu, apakah memang student kan bisa dari background bukan bisnis untuk masuk MBA Mm-mm. dan tidak perlu pengalaman kerja, betul ya? Iya, betul. Nah, itu apakah student harus memilih spesialisasi itu dari awal? Apakah boleh Udah. sebelumnya? Nanti setelah tahun pertama, student mau pilih specialization, boleh. Oh, masih bisa ya, jadi tidak harus Masih menentukan bisa. spesialisasinya. Oke. Enggak. Karena tadi kan banyak beberapa pilihan untuk MBA yang general ataupun yang specialization. Mm. Nggak masalah sih yang untuk itu. Jadi tahun pertama students misalkan ambil secara general, terus nanti di tahun kedua, ternyata kayaknya entrepreneurship seru nih, pengen ambil specialization entrepreneurship, boleh. Nggak Oke, mengikat. baik. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ya, pertanyaan Pak tambahan Yosef dari ya. Untuk program sama juga antara bachelor langsung dengan diploma lanjut bachelor, sama. Untuk programnya bachelor degree tahun pertama sama diploma tahun pertama sama. Tidak ada perbedaan. Untuk lagi ada pertanyaan di KBS kan tidak ada exam. Berarti untuk proyeknya apakah ada dua macam, individual atau dan grup, atau hanya salah satu saja? Untuk project itu depends dari lecturer, dari setiap subjek itu beda-beda. Cuma yang aku pastikan setiap satu subjek itu pasti akan ada project, either per grup ataupun individual. Seperti itu. Karena untuk pertanyaan itu aku rada risk untuk jawab. Kalau aku bilang nanti per grup semua, ternyata pas pada saat lecturer bilang lecturernya lagi pengen untuk individual, tiba-tiba per grup semua, nggak bisa dijawab untuk pertanyaan itu. Cuma udah pasti satu subjek situ pasti ada project, ada exam, bukan exam, project. assignment, Gitu ada assignment exam. atau project ya. Iya, Hmm. betul. Ya, tapi untuk masalah individu ataupun grupnya tergantung dari lecturernya sendiri. Per Betul. subjek beda-beda ya. Oke, Kira apakah ada ada lagi? pertanyaan lagi sebelum aku mau lanjut meeting lagi setelah ini? Oke, oke. Kita masih punya waktu sekitar 3 menit. Iya, Boleh kalau yang ada yang ditanyakan kembali. tapi visa gimana? Aussie makin cepat rate ya setelah bayar Kalau untuk 1.600? hire, iya, iya. Tadi informasinya memang untuk visa sih dengan skema yang baru ini, dengan harga yang baru lebih cepat memang. Tapi untuk visa yang submitnya sebelum 1.600 itu Lama. pending, terpending lama. KBS so far pending 5. Dari 5, 1 ke reject karena emang bawa dependence, 4-nya lagi approve baru, pokoknya di bulan ini approve semua. Tapi udah keburu defer ke November.
Oke gitu. oke. Kalau seperti itu masih memungkinkan berarti kan ya. Berarti untuk deadline late enrollment misalnya ini kita bicara late enrollment in case 2 minggu setelah start kelas. 2 minggu setelah start kelas ya itu harus request defer ya kalau Ya. misalnya bisa dibuang. Biasanya aku nanti akan emailin kok ke student sih directly. Oke Cuma kalau student oke yang nggak respon atau apa, aku biasanya baru eh, ke agent, baru ke Yes Edu. Gitu. oke. Great. Ya informasinya thank you. Jadi Oke. ini masih ada intake November yang masih bisa di-apply untuk studentnya yang masih tertarik mau ke Australia. Intake November masih bisa untuk bachelor maupun master degree MBA ya, Master of IT di KBS. Ya, I think ini sudah tidak ada lagi pertanyaan, jadi informasinya sudah komplit ya, sudah tersampaikan semuanya. In case kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan lagi, nantinya boleh ditanyakan melalui tim Yes, ada saya dan tim ada Margareta yang handle untuk inquiries Australia dan New Zealand ya untuk Yes Education. Ya, karena sudah tidak ada lagi, ini webinar session kali ini hari ini kita sudahi, kita close. Terima kasih sudah join untuk webinar session hari ini. Terima kasih juga untuk Miss Ellie untuk informasinya mengenai KBS. Sampai ketemu lagi di webinar session selanjutnya bersama Yes Education. Terima kasih, selamat siang semuanya. Thank you semuanya. Thank you Fari, thank you Margarita. Thank Bye. you, Thank Jelly. you, Jelly. Bye.